saudara terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap sukacita. Kita kembali bergabung di dalam ibadah online kita, ibadah doa dan pemulihan. Kami percaya kita semua tetap semangat mengikuti ibadah ini. Mari kita siapkan hati, jiwa dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sangkakala dengan sikap berdoa. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah doa dan pemulihan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, Allah yang terus kami puji dan kami sembah di sepanjang hidup kami. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan dan waktu yang masih Tuhan berikan buat hari ini untuk bisa kami melakukan ibadah. Sebelum itu Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, dimanapun kami berada pada saat ini. Bahkan semua harta benda kami yang bergerak, tidak bergerak, kami percaya semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Semua harta benda Yayasan Sola Gracia, dimanapun berada pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan terus memelihara dan memberkatinya. Bapa kami yang di sorga, sebentar lagi kami akan memulai ibadah doa dan pemulihan ini Tuhan. Buat setiap yang bertugas pada hari ini, Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Perlengkapi kami semuanya ya Bapa. Berikan terus karunia-karunia untuk bisa melayani Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terkhusus kami berdoa buat hamba-Mu yang sebentar lagi akan menabur firman-Mu buat kami semuanya ya Tuhan. Engkau berkati persiapannya, beri hikmat kepintaran kepada dia, bahkan pimpinan Roh Kudus-Mu tetap ada dan mengalir dalam kehidupannya, sehingga firman yang akan kami dengar adalah firman yang terus menghidupi setiap kami di dalam menjalani hari-hari kami. Dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah doa dan pemulihan ini, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Khususnya jaringan handphone yang kami pakai ya Tuhan. Tuhan juga berkati. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di atas itu semua ampunkan segala dosa yang kami perbuat, sehingga kami tetap layak menjadi pemuji dan penyembah-Mu di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Sama-sama kita katakan, amin. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, Allah kita sungguh-sungguh ajaib. Amin Pak Ji? Amin. Mari kita angkat pujian ini saudaraku. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah,
bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Katakan, Allahku dahsyat. Yes, Allah kita dahsyat. Allah sumber kekuatan, Allah sumber pengharapan, dan Allah sumber penghiburan dalam hidup kita. Tetap mengandalkan Tuhan, percaya Dia yang selalu menyertai dan membimbing kita. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku, Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian.
semua yang Kau beri. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya semuanya baik. Haleluya. Semua yang Kau rancangkan baik. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik Tuhan. Tidak pernah sedikit pun Kau pergi meninggalkan kami Tuhan. Telingamu tidak kurang lebar untuk mendengarkan keluh kesah kami, dan tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau layakkan kami untuk terima semua itu. Kau layakkan kami untuk terima semua anugerah-Mu, pemberian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Bagi kami yang datang berbeban berat, bagi kami yang datang mempunyai kesedihan dalam hati kami, tetapi ketika kami datang menyembah Engkau Tuhan, kami rasakan ketenangan, kami rasakan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini, buat ibadah kami. Kami bersyukur buat setiap waktu-waktu yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Terimalah penyembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Mari saudaraku semua kita yang sudah memuji dan menyembah Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Satu dalam doa. Bapa di surga, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena kami merasakan kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Sebelumnya suci kuduskan tubuh, roh dan jiwa kami, agar kami layak menaikkan doa syafaat kami. Kami boleh layak menerima berkat-Mu, layak menerima jawaban daripada doa kami. Bapa, kami bermohon kepadamu, biarlah Bapa Engkau memberikan hikmat bagi para orang tua dalam menghadapi tahun ajaran baru ini. Biarlah Tuhan Engkau mencukupkan segala dana yang kami perlukan Tuhan untuk keperluan sekolah anak-anak kami. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh yang akan menyediakan segalanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga ya Bapa, pada saat ini COVID semakin meningkat ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat bagi setiap kami masyarakat Indonesia, agar kami boleh tetap awas tidak abai ya Tuhan. Kami boleh tetap memakai masker ya Bapa, mengikuti protokoler kesehatan ya Bapa, sehingga mata rantai daripada virus ini boleh segera terputus ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para medis ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu yang bekerja di medis ya Bapa, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami pada siang hari ini. Kami sampaikan kepadamu melalui putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita beribadah bersama, kita meninggikan namanya yang kudus. Di atas pujian kita Tuhan bertakhta. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena kemurahan-Mu yang luar biasa. Sampai hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji meninggikan nama-Mu, karena Engkau baik, teramat baik bagi kami, dan kami hidup oleh karena firman-Mu.
Urapi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Bapa. Jamah kami, karena firman-Mu tidak pernah berubah, satu titik satu koma pun tidak berubah. Meskipun manusia dunia ini berubah, tetapi kuasa Tuhan kekal selama-lamanya. Itulah yang membuat kami kuat Bapa, menghadapi setiap tantangan hidup kami. Karena kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu. Kami siap menjadi pelaku-pelakunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adapun firman Tuhan yang menjadi renungan kita terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya bacakan, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya itu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, maka mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sampai di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang menarik ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu baru laki-laki yang dihitung, belum lagi ada ibu-ibu dan anak-anak. Berarti yang hadir di situ mungkin 10.000 lebih. Tetapi yang dicatat hanya laki-laki. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini satu bukti bahwa Yesus adalah roti hidup. Tuhan pernah memberi makan orang-orang Israel di perjalanan dengan manna. Tetapi manna itu habis. Manna itu bukan kekal, hanya kehidupan, melanjutkan kehidupan sementara. Tetapi ada manna yang turun dari surga, yaitu Tuhan Yesus. Dia pernah berkata, "Akulah roti hidup. Siapa yang makan dari diriku, dia tidak akan lapar lagi." Ini satu bukti bahwa Yesus itu adalah kehidupan. Dia mau tunjukkan bahwa
ketika manusia setia di dalam firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka Yesus juga memperhatikan kebutuhan jasmani mereka. Layaknya sebuah kebaktian kebangunan rohani, di mana orang berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun. Dan kali ini mereka berada di daerah Tiberias. Mereka ingin mencari, melihat, merasakan tanda mujizat penyembuhan, bahkan tanda mujizat lain yang dilakukan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Yesus memandang di sekeliling mereka yang berbondong-bondong datang kepadanya. Dia sangat prihatin melihat bahwa ada anak-anak yang sudah lapar, ibu-ibu yang sudah lapar, bapak-bapak yang sudah lapar karena hari sudah mulai gelap. Jauh sekali dari kota, saudara. Tidak ada toko, tidak ada tempat di mana roti bisa dibeli. Dan saat itu Yesus berkata kepada mereka supaya orang atau murid-muridnya memperhatikannya. Tetapi Filipus berkata, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ini salah satu statement Filipus. Sebenarnya dia sudah mau angkat tangan dan mau melepaskan tanggung jawab. Ya. Lalu jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan seorang muridnya yaitu Andreas, saudara Simon, berkata, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Di dalam Injil yang lain dikatakan, bawalah kepadaku. Ya, saudara, saya melihat di sini bahwa anak-anak itu berani melepaskan 5 roti dan 2 ikan. Ya, melepaskan bagiannya 5 roti dan 2 ikan. Dia tidak genggam itu, tapi diserahkan kepada Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Ketika kita berani melepaskan apa yang kita genggam, apa yang kita anggap itu hebat, apa yang kita anggap itu menjadi garansi atas hidup kita. Ketika kita berani bawa datang kepada Tuhan Yesus, keterbatasan kita, kekurangan kita, harta kita, talenta kita, maka disitulah Tuhan Yesus bertindak, saudara. Dia akan berikan berkat yang lebih besar. Ketika kita berani melepaskan 5 roti dan 2 ikan yang sangat sedikit, yang sangat sederhana, yang kita miliki, maka disitulah kesempatan Tuhan Yesus memberikan berkat yang lebih besar. Dia lipat gandakan luar biasa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan dia lipat gandakan menjadi sisa 12 bakul. Berarti 12 keturunan Israel, 12 keturunan kita tidak akan kekurangan. Pada saat semua keturunan kita patuh kepadanya. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, syarat-syaratnya adalah ketika kita berani memikul tanggung jawab.
ketika kita berani melepaskan. Pada saat kita membawa keterbatasan kita kepada Tuhan. Dan ayat 10, suruhlah orang-orang itu duduk. Mereka duduk di atas rumput, ada ketertiban untuk menerima berkat Tuhan. Kata duduk di sini berarti berharap, berdoa, berseru, tertib, saudara. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Ini luar biasa, saudara. Nah, lalu setelah itu kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Yesus sangat-sangat menghargai sisa-sisa roti yang masih bisa dipergunakan, bahkan masih bisa dibagikan kepada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus peduli kepada kebutuhan jasmani kita. Ya, Yesus yang lahir di kota Bethlehem. Bethlehem berarti Bait Lehem, Bait dan Ehem, rumah roti artinya. Tidak sekedar dia lahir di Bethlehem berarti rumah roti, tapi dirinya adalah roti kehidupan yang memberikan dirinya untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah, apa 5 roti dan 2 ikan dalam diri kita? Ya, mari kita lihat, adakah talenta, adakah harta, adakah tenaga, adakah waktu yang kita miliki, dan berani kita melepaskannya, kita berikan kepada Yesus, kita berikan kepada Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, berikanlah kepada Tuhan Yesus. Memberi tanggung jawab bukan soal jumlah. 5 roti dan 2 ikan mungkin 1 orang pun tidak kenyang. Tapi bukan soal jumlah di sini, tapi ada tanggung jawab dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka Tuhan yang melipat gandakan berkat itu. Ini adalah tanda keempat, tanda mujizat yang dilakukan Yesus. Yang pertama, air menjadi anggur. Lalu Yesus juga menyembuhkan anak pegawai istana, dan Yesus juga menyembuhkan orang di kolam Bethesda, saudara. Ini luar biasa. Mari saudara, bawa kekurangan kita, keterbatasan kita kepada Tuhan. Doakan ladang-ladang kita, doakan talenta kita, doakan rumah tangga kita, doakan talenta kita yang tidak seberapa, maka Tuhan akan melipat gandakan. Tuhan memberkati, Tuhan kekuatan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita, tetap berharap kepada Tuhan Yesus dalam segala situasi hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, anugerah berkat yang sudah kami terima melalui firman-Mu. 5 roti dan 2 ikan yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Ketika berani melepaskannya, maka Tuhan yang melipat gandakannya, sisa 12 bakul. Ini kami Tuhan, kami juga berani datang kepada Yesus, berani melepaskannya, apa yang menjadi hak kami. Maka itulah kesempatan Tuhan memberikan yang lebih terbaik bagi kami. Urapi kami Tuhan, kuatkan kami, pakai kami, supaya kami menjadi distributor roti kehidupan, menyampaikannya kepada yang haus, yang lapar, yang dahaga akan firman-Mu. Pakai kami supaya semua dikenyangkan. Biarlah kami mengevaluasi diri kami, merenungkannya. Apa yang selama ini kami genggam Tuhan, apa yang selama ini kami andalkan, saat ini kami datang kepadamu. Berkati kami, kuatkan kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.